KPK serahkan rampasan korupsi kepada PT Taspen sebesar 883 miliar rupiah. Warga sambut gembira peresmian jembatan Kabanaran. Rencana tersangka jaringan teroris lakukan aksi teror di DPR. Gunung Semeru naik status dari level 2 ke 4. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menjumpai Anda. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih, ekonomi, dan juga olahraga. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan anggaran besar dalam meningkatkan layanan kesehatan. Langkah ini diharapkan mendorong revolusi pelayanan kesehatan dari pusat hingga ke daerah. Pemerintah menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyatakan anggaran besar akan dialokasikan untuk memperkuat layanan kesehatan dari pusat hingga ke daerah, termasuk pembangunan rumah sakit modern di setiap kabupaten kota, dengan standar seperti Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo. Target penyelesaian proyek ini diharapkan tercapai pada tahun 2029. Selain pembangunan fisik, pemerintah menyiapkan tambahan dokter dan tenaga medis, serta memperluas pendidikan kedokteran melalui sekolah dan fakultas di berbagai universitas. Saat ini telah dialokasikan anggaran untuk pembangunan 66 rumah sakit baru yang dilengkapi fasilitas memadai agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas dan nyaman. Saya juga memberitahu ke Menteri Kesehatan bahwa saya menghendaki tiap kabupaten kota memiliki rumah sakit yang canggih seperti ini. Dalam 4 tahun yang akan datang kita akan berusaha mencapai itu. Kita berusaha, tapi yang jelas saya akan alokasikan biaya yang cukup besar untuk pelayanan kesehatan. Rumah sakit penting, tapi juga awaknya, dokter kita butuh tambahan sangat banyak. Dokter gigi, perawat, paramedis, dan itu kita juga akan melakukan perluasan penambahan fasilitas pendidikan dokter, perawat, paramedis secara besar-besaran. Menteri Kesehatan menyarankan kepada saya kita perlu tambah 30 fakultas kedokteran baru, 30. Dan yang lama pun saya minta ditambah alokasi mahasiswanya, dan khusus untuk dokter saya upayakan bahwa sebagian besar, kalau bisa semuanya, insya Allah bisa, itu beasiswa penuh. Jadi pendidikan kita akan tambah beasiswa penuh untuk kedokteran, perawat, dan tenaga paramedis. Rumah Sakit KAI hasil kerjasama strategis Indonesia dan Uni Emirat Arab menjadi contoh rumah sakit jantung berstandar internasional. Peresmian fasilitas ini diharapkan memperluas akses layanan spesialis, memungkinkan penanganan penyakit jantung lebih cepat, modern, terjangkau, dan berkualitas tinggi bagi pasien di berbagai wilayah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan serah terima uang tunai hasil rampasan kasus korupsi investasi fiktif kepada PT Taspen Persero pada tanggal 20 November 2025 sebesar 883 miliar rupiah. Total uang tunai yang diserahkan KPK kepada PT Taspen mencapai sekitar 883 miliar rupiah. Uang ini merupakan hasil pemulihan aset dari kasus korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebelum penyerahan, KPK sempat memamerkan sebagian uang rampasan tersebut sekitar 300 miliar rupiah kepada publik yang dipamerkan di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan.
Tumpukan uang tersebut terdiri atas pecahan Rp100.000. Tumpukan uang yang dipamerkan itu setinggi 1,5 meter dengan panjang 7 meter. Total ada 300 box plastik bening berisi pecahan uang Rp100.000 yang tiap masing-masing boxnya senilai Rp1 miliar. Uang rampasan tersebut berdasarkan putusan terdakwa mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management Ekiawan Heri Primaryanto. Putusan itu menetapkan unit penyertaan reksadana Insight Tunas Bangsa Balance Fund 2 dengan jumlah Rp996.694.514 dirampas untuk negara. Telah mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT Taspen Persero sejumlah 1 triliun. Jadi ini adalah putusan dari persidangan ya, putusan majelis hakim seperti itu. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI nomor 14 LHP 21/04/2025 tanggal 22 April tahun 2025. Jadi perhitungan ini terbit. Jadi selama kami melaksanakan penyidikan, kemudian kami meminta BPK untuk menghitung kerugian keuangan negaranya. Nah, dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara diperoleh bahwa kerugian keuangan negaranya yang diderita oleh PT Taspen adalah sejumlah 1 triliun. Setelah dilakukan serangkaian proses pemulihan aset oleh KPK dari perkara Taspen ini, hari ini KPK akan melakukan penyerahan kepada PT Taspen Persero. Jadi karena putusannya tadi dirampas untuk negara, CQ PT Taspen, maka kemudian setelah inkrah perkaranya, barang bukti ini ya kemudian diserahkan kembali kepada PT Taspen sesuai dengan amar putusan. Momentum penting yang kita saksikan hari ini merupakan capaian strategis dalam memastikan penguatan pengelolaan aset negara, serta penguatan kepercayaan dan legitimasi institusi di masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga menyampaikan bahwa Taspen telah menerima penyerahan barang rampasan negara nomor BB 1086 berupa unit penyertaan reksadana Insight Tunas Bangsa Balance Fund 2 atau yang kita kenal di market dengan ticker INEX G2 dengan jumlah unit 996.694.950,3 unit atau bila ditranslate ke dalam rupiah jumlahnya adalah 883 miliar. Mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management Ekiawan Heri Primaryanto divonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Hakim menyatakan Ekiawan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dalam kasus korupsi investasi fiktif yang melibatkan PT Taspen Persero. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, guna mensukseskan implementasi program makan bergizi gratis, Kementerian Kelautan dan Perikanan membekali para pengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi mengenai cara penanganan dan pengolahan ikan dalam menu MBG. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Mahmud, pada Rabu siang menegaskan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mensukseskan implementasi program makan bergizi gratis. Mahmud menegaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah membekali para pengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi mengenai cara penanganan dan pengolahan ikan dalam menu MBG. Melalui pembekalan tersebut, KKP berkomitmen memperkuat kapasitas teknis para pengelola SPPG agar mampu menghasilkan produk olahan ikan yang mudah, aman, bergizi, menarik, dan sesuai standar mutu. Kita sudah ahli gizi, sudah yang di SPPG ada ahli gizinya. Ada kokinya di SPPG itu sudah kita latih. Kemarin tuh per kali pertemuan di atas 1.000 orang yang sudah hadir untuk mengikuti itu. Cara mengolah ikan, gizinya berapa, sudah ada di sana. Jadi kalau mau lihat gizi ikan, sekarang di googling aja juga gampang. Berapa protein ikan nila keluar itu. Berapa protein, dan itu ada juga hasil analisisnya, dari mana sumbernya itu juga ada. Harusnya ada. Karena setiap SPPG itu ada 3 minimal. Ada ahli gizi, ada ahli akuntannya ya, terus ada ahli pimpinannya di sana. Itu setiap SPPG harus ada seperti itu. Itu udah ketentuan dari BGN ya, Badan Gizi Nasional. Jadi tadi sampaikan ya, untuk protein ikan itu lebih tinggi daripada sumber protein yang lain.
Gitu, ikan paling tinggi di sana karena rata-rata ikan itu 20% dari 100 gram. Jadi kalau kita makan 100 gram ikan, daging ikan itu udah 20%, 20 gram ikan, 20 gram protein gitu ya. Udah tercukupi karena sekali makan itu sebenarnya total protein itu kalau dibaca di peraturan Menteri Kesehatan itu per hari itu 75 gram protein baik hewani maupun nabati. Kalau kita bagi saja 3 kali makan kan 25 gram protein hewani dan nabati. Kalau kita bagi 50-50 nabati sama hewani berarti kan 12,5 gram. Nah, jadi kalau kita makan 100 gram kita sudah 20 gram. Cara memilih bahan bakunya yang pertama, bahan bakunya itu harus jelas terjaga mutunya. Tadi itu cara milih ikan, cek ikannya ini masih bagus atau enggak. Kalau dia disimpan dengan baik dari mulai dia ditangkap disimpan dalam freezer misalkan dibekukan itu akan tetap baik gitu ya. Jangan sampai nanti ya itu. Jadi ahli gizi, ahli masak di sana, jadi masak pun harus sesuai kan. Jangan sampai nanti masak panas ditutup tadi itu udah rusak dari ikannya. Jadi itu sudah dilakukan edukasi baik oleh BGN sendiri maupun oleh kami kemarin sudah beberapa kali melakukan webinar fintech terkait dengan cara mengolah ikan di SPPG. Agar aman dikonsumsi bagi anak-anak, ikan yang akan disajikan dalam menu MBG harus terbebas dari duri dan disajikan dalam bentuk filet. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Perum Bulog berencana untuk membangun 100 gudang baru guna mengantisipasi lonjakan produksi padi saat panen raya di tahun depan. Langkah ini diambil setelah stok beras Bulog mencapai titik tertinggi dalam sejarah dan proyeksi panen yang lebih besar akibat dukungan pertanian. Rencana pembangunan 100 gudang baru diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional Bulog sebagai respon terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramadhani menyebut saat ini stok beras di gudang sudah mencapai 3,8 juta ton dan diprediksi masih akan tersisa 3,2 juta ton di akhir Desember. Angka ini merupakan stok tertinggi sepanjang 57 tahun sejarah Bulog. Proyeksi panen raya akan terjadi pada periode Februari hingga Mei yang membutuhkan kapasitas penyerapan tambahan. Semakin meningkatnya produksi pertanian, maka otomatis panen akan lebih besar. Nah, sedangkan sekarang stok yang ada di gudang kami ini sekarang sudah 3,8. Prediksi kami ini akan habis sekitar 3,2 di akhir Desember nanti. Nah, sedangkan 3,2 ini kan perlu ada nanti penyerapan baru. Seperti disampaikan Pak Mentan ada sekitar bulan Februari, Maret, April, Mei ini kan puncak panen. Oleh karena itu, Bulog ke depan akan menambah gudang sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Kita akan membangun gudang secepatnya. Harapannya di bulan Maret nanti sudah jadi dan bisa masuk hasil panen di panen raya itu sudah bisa masuk ke gudang baru. Atas kinerja Bulog, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi yang disampaikan melalui Kepala Badan Pangan Nasional Amran Sulaiman. Menurut Amran, stok beras yang dicapai Bulog merupakan yang tertinggi sejak 57 tahun lalu. Kami hanya datang menyampaikan apresiasi yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada Bulog, bahwasanya stoknya tertinggi sebanyak sejarah, berkat kerja keras seluruh direksi, Dewas dan timnya, tim ke bawah. Ini adalah hasil kerja keras kita semua dan ini disampaikan Bapak Presiden di PBB, di Bulog dan dihadiri oleh seluruh pemimpin dunia pada saat itu. Sekarang sekali lagi apresiasi dari Bapak Presiden dan juga kami dari sebagai Menteri, Kepala Bappenas dan pribadi kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Pembangunan 100 gudang baru ini yang terdiri dari 50 lahan milik Bulog dan 50 lahan dari pemerintah daerah diperkirakan mampu menampung hingga 1 juta ton beras. Gudang-gudang baru ini akan diprioritaskan di wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, termasuk daerah 3T, terdepan, terluar, dan terpencil. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas ekspor komoditas gambir senilai 1,72 miliar rupiah oleh PT Salimbado Jaya Indonesia ke India. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso bersama Gubernur Sumatera Barat Malyedi Ansarullah melepas ekspor komoditas gambir senilai 1,72 miliar oleh PT Salimbado Jaya Indonesia ke India.
Sepanjang tahun 2025 ini, PT SJI telah mengekspor 1.107 ton gambir dengan nilai mencapai 65,89 miliar rupiah. Angka ini dinilai bukti nyata kerja keras petani, UMKM pelaku usaha, dan ekosistem perdagangan yang terus bergerak maju. Mendak berharap gambir tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi terus berkembang menjadi produk bernilai tambah tinggi, agar manfaat semakin besar bagi masyarakat. Saya kira Sumatera Barat ya khususnya potensi untuk produk gambir sangat besar. Dan tadi dari eksporternya Pak Tito sudah juga membuat produk-produk hilirisasi ya. Jadi yang hilirisasi produknya sudah dikonsumsi atau sudah dipakai di masyarakat Indonesia, sudah dijual di e-commerce juga, jadi nanti akan kita bantu untuk pemasarannya. Apa yang dilakukan pemerintah biar gambir dan produk turunannya itu masuk, nah kita membuat banyak perjanjian. Melalui program UMKM Bisa Ekspor dan Business Matching, Kemendak mendorong agar komunitas lokal seperti gambir bisa menghidupkan ekonomi daerah dan membuka peluang yang lebih luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidik, mengajak semua elemen masyarakat untuk menyampaikan masukan demi perbaikan institusi Polri. Pertemuan ini berlangsung di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Selatan pada Rabu siang. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, menyampaikan bahwa sejak resmi dibentuk, komite telah menerima banyak masukan dari publik terkait upaya pembenahan dan perbaikan kelembagaan Polri. Namun selama ini masukan tersebut masih masuk melalui nomor pribadi para anggota komisi, sehingga dinilai perlu dikelola secara lebih tertib dan terpusat. Untuk itu, Komite Percepatan Reformasi Polri resmi membuka saluran khusus penerimaan masukan dari masyarakat melalui nomor WhatsApp dan juga email resmi komisi. Jadi selama 1 bulan ini kami berharap mendapat masukan ya, dan karena di HP kami masing-masing itu banyak sekali masukan. Nah, jadi kami bikin WA sendiri, WA sekretariat untuk menampung masukan baik yang tertulis maupun yang ya setebal-tebalnya kan bisa dikirim sekarang baik melalui email ataupun melalui WA. Nanti silahkan ditanya sekretariat ya, tapi nomor HP-nya 0813. Nah, coba dicatat dong. 0813 179 7771. Nah, kami mengundang masyarakat luas yang mau berpartisipasi dalam memberi masukan, silakan kirim melalui WA atau email. Nah, email sekretariat reformasi kepolisian gmail.com. Nah, nanti bisa di-share oleh sekretariat. Masyarakat dipersilahkan mengirimkan saran, keluhan, atau dokumen pendukung sebagai bagian dari partisipasi publik dalam proses reformasi kepolisian. Saluran resmi tersebut dibuat untuk memastikan seluruh masukan tercatat, tersortir, dan dapat dikaji secara lebih sistematis oleh tim reformasi Polri. Dari Jakarta, Mutia, Esa, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang belum merata dan masih dirasakan oleh sebagian masyarakat. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan pemberdayaan masyarakat kini menjadi upaya pendekatan baru yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kemacetan struktural. Hal itu disampaikan Menko Muhaimin saat memberikan pidato dalam Seminar Nasional Indef bertema Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026, menata ulang arah ekonomi berkeadilan. Menurut Muhaimin, Presiden Prabowo kerap kali menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi sekedar berharap dari hasil tetesan pertumbuhan ekonomi atas, melainkan juga harus tumbuh dari bawah. Lebih lanjut, Menko Muhaimin menilai arahan Presiden tersebut sekaligus telah mengubah cara pengentasan kemiskinan di tanah air. Kita menyadari sepenuhnya pertumbuhan ekonomi 5% selama 15 tahun terakhir ini menjadi fondasi ekonomi kita untuk bertahan dengan baik. Tapi di sisi yang lain kita juga harus mencari jalan-jalan baru agar pertumbuhan 5% itu punya dampak yang inklusif bagi kesejahteraan masyarakat. Akses
dan kesempatan masyarakat untuk tumbuh produktif dan mandiri itu yang harus terus diupayakan. Apalagi Pak Presiden Prabowo senantiasa mengingatkan kita harus mencari jalan baru. Salah satu jalan baru itu adalah konsistensi spirit ekonomi konstitusi, di mana negara ini harus hadir untuk mendorong kapasitas ekonomi ini benar-benar dirasakan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Moti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Wakil Menteri Haji dan Umroh, Danhil Ansar Simanjuntak, yang meninjau kesiapan Hotel Grand El Haji di Cipondoh, Kota Tangerang pada 17 November 2025. Kementerian Haji dan Umroh perlahan akan mengupgrade asrama haji di Indonesia menjadi hotel-hotel haji yang lebih baik dan bisa menjadi pusat ekosistem ekonomi haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh RI, Danhil Ansar Simanjuntak meninjau kesiapan Hotel Grand El Haji di Cipondoh, Tangerang pada 17 November 2025. Hotel Grand El Haji di Cipondoh, Tangerang ini menjadi embarkasi haji bagi 9.000 lebih jamaah haji Banten. Tak hanya itu, Wamenhaj juga meninjau kesiapan kantor Kakanwil Kemenhaj di Provinsi Banten yang akan berkantor di lingkungan Hotel Grand El Haji ini. Insya Allah sudah siap, jadi embarkasi Banten melayani 9.000 jamaah haji nanti mulai operasi di bulan April. Jadi ditemani oleh Kementerian Haji dan Umroh Banten. Dan di sini juga nanti kantor Kakanwil Kementerian Haji Banten, Provinsi Banten. Kantor ini kantor Haji. Kementerian Haji dan Umroh RI perlahan akan mengupgrade asrama-asrama haji di Indonesia menjadi hotel-hotel haji yang lebih baik dan bisa menjadi pusat ekosistem ekonomi haji. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pada hari Kamis 20 November, KPI merilis hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 2025 yang telah dilakukan secara menyeluruh di 33 provinsi dan melibatkan 33 universitas. IKP-STV 2025 mencatat capaian tertinggi sepanjang sejarah dengan rata-rata indeks 3,29, yang dimana capaian itu juga diperoleh dari program sinetron yang dinilai berkualitas. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Ubaidillah menjelaskan adanya peningkatan dalam penilaian Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 2025. IKPS TV 2025 telah dilakukan menyeluruh di 33 provinsi yang melibatkan 33 KPID dan 33 universitas di Indonesia. Sepanjang 11 tahun berjalannya IKPS TV, sejumlah program televisi terus berbenah dan membuahkan hasil positif. Capaian tersebut dilihat dari rata-rata indeks yang menembus angka 3,29. Tidak hanya itu, pada IKPS TV tahun ini, untuk pertama kalinya sinetron berhasil menembus kategori berkualitas. Ubaidillah menyebut tren positif ini bukti komitmen lembaga penyiaran untuk terus memperbaiki mutu penayangan, sejalan dengan upaya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan KPI secara intensif. Ini adalah tahun ke-11 di KPS TV. Terus ini menjadi program prioritas nasional, dan dari segi hasil ini adalah tahun yang luar biasa bahwa ada peningkatan. Kalau tahun-tahun sebelumnya indeksnya masih ada 2 ya program siaran yang di bawah standar, dan per hari ini ada peningkatan, ada 1 program siaran yang naik tingkatnya menjadi berkualitas. Tentunya ini menjadi kebanggaan bagi kami sebagai kelembagaan KPI, sebagai pemantau lembaga penyiaran. Itu artinya teman-teman lembaga penyiaran sudah mulai meningkatkan, terutama di kategori yang selama 10 tahun di bawah standar. Tentunya ini bagian dari kerjasama kolektif KPI semua bidang siaran, kelembagaan maupun PKSP dalam meningkatkan kerja-kerja pengawasan lembaga penyiaran dengan segala regulasinya. Tentunya ini menjadi penting, dan apalagi tahun ini juga tidak hanya biasanya di 12 provinsi, dan tahun ini melibatkan 33 provinsi, melibatkan 33 KPID dan juga kampus-kampus yang ada di 33 provinsi. Mudah-mudahan ke depan juga 38 provinsi bisa kita lalui, Pak Amin ya. Dari Jakarta, Fani Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Presiden resmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasinya kami kembali lanjutkan dari Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo sebagai simbol kerjasama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Peresmian ini turut dihadiri oleh putra Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Tayyab bin Moyed bin Zayed Al Nahyan. Kita resmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 19 November 2025. Peresmian dihadiri oleh Paduka Yang Mulia Sheikh Tayyab bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, putra Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut rumah sakit ini sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia merupakan wujud kebesaran hati Presiden MBZ yang selalu memberikan perhatian besar bagi Indonesia. Saya menyambut dengan sangat bangga dan bahagia dengan kehadiran Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Rumah sakit ini adalah simbol persahabatan antara dua bangsa, Indonesia dan Uni Emirat Arab. Ini adalah kebesaran hati dari Presiden Uni Emirat Arab Yang Mulia Muhammad bin Zayed Al Nahyan yang selalu memberi perhatian yang sangat besar kepada bangsa kita dari sejak beliau masih muda. Saya dapat laporan rumah sakit ini memiliki peralatan mungkin yang tercanggih di seluruh Indonesia. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti oleh Prabowo dan MBZ. Rumah sakit ini dibangun sepenuhnya dengan biaya dari Uni Emirat Arab, sementara operasionalnya dikelola oleh Kementerian Kesehatan RI. Selain rumah sakit kardiologi, pemerintah Uni Emirat Arab juga memberikan berbagai hibah untuk Indonesia, termasuk hampir 25 juta dolar Amerika Serikat untuk rumah sakit, 10 juta dolar Amerika Serikat untuk program pencegahan TBC, 15 juta dolar Amerika Serikat untuk pembangunan Surakarta dan sekitarnya, serta pendirian College of Future Studies di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta bekerjasama dengan Universitas Humaniora Sheikh Mohammed bin Zayed. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan jembatan Kabanaran di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 5 infrastruktur lainnya secara hybrid. Prabowo berharap infrastruktur ini akan mempermudah konektivitas dan akses warga di daerah setempat. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan jembatan Kabanaran di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 5 infrastruktur lainnya secara hybrid. Prabowo berharap infrastruktur ini akan mempermudah konektivitas dan akses warga di daerah setempat. Jembatan Kabanaran menghubungkan transportasi Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul. Jembatan Kabanaran memiliki panjang 2,3 km yang dibangun Kementerian PU sejak 2022 dan selesai pada Juni 2025 dengan nilai investasi mencapai 863,72 miliar. Prabowo mengungkap ada wacana membangun kawasan tersebut untuk pariwisata. Prabowo mendukung langkah tersebut karena untuk meningkatkan pariwisata Indonesia. Selain unggul secara struktur, jembatan ini juga dirancang dengan sentuhan kearifan lokal melalui elemen gunungan, rumah joglo, dan motif batik yang memperkaya nilai arsitekturnya. Prabowo mengatakan pariwisata Indonesia saat ini mengalami peningkatan 20%. Ia menyebut perkembangan itu sangat baik untuk perekonomian. Diharapkan mempermudah konektivitas, mempermudah akses juga kepada daerah yang begitu indah, begitu penting dalam budaya Jawa, penuh spiritualitas, dan kita mendengar ada rencana-rencana untuk membangun kawasan ini untuk mendukung pariwisata. Mungkin akan ada hotel-hotel yang bagus, fasilitas-fasilitas. Memang kita harus dorong pariwisata karena pariwisata adalah penyumbang devisa yang sangat besar dan adalah penyerap lapangan kerja yang sangat besar pula.
Jadi kita harus mendorong pariwisata. Alhamdulillah tahun ini pariwisata kita meningkat 20%. Salah satu peningkatan sangat berarti dalam perkembangan ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu ya. Terima kasih atas jerih payah semua pihak yang telah bekerja. Saya titip perawatan dan juga untuk selanjutnya ya kalangan PU untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur dengan sebaik-baiknya. Selain Jembatan Kebenaran, Prabowo secara hybrid meresmikan infrastruktur lain di beberapa wilayah, yakni Jembatan Sungai Sambas Besar Kalimantan Barat, Flyover Cangguh Jawa Tengah, Underpass Gatot Subroto Sumatera Utara, dan Underpass Joglo Jawa Tengah. Dari Bantul, Yogyakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Warga juga menyampaikan ucapan terima kasih atas peresmian Jembatan Kebenaran oleh Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai jembatan ini akan mempersingkat perjalanan yang sebelumnya harus memutar jauh lewat jalur pantai. Inilah suasana antusias warga tampak di sekitar lokasi saat Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Kebenaran pada Rabu 19 November 2025. Jembatan yang menghubungkan wilayah selatan daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Kulon Progo dan Bantul tersebut, resmi beroperasi sebagai bagian dari infrastruktur pendukung jalur lintas pantai selatan Jawa. Ini menjadi perhatian warga karena berkaitan langsung dengan akses mobilitas mereka. Isnoviani, warga Bantengan Brosot, Galur Kulon Progo, yang sehari-hari melintasi kawasan itu, menyampaikan bahwa jembatan baru tersebut mempersingkat waktu perjalanan yang sebelumnya harus melalui jalur memutar di kawasan pantai. Menurutnya, pengoperasian jembatan memberikan kemudahan bagi pengguna jalan, terutama bagi warga yang beraktivitas di dua wilayah tersebut. Selain akses yang lebih cepat, jalur baru ini juga dinilai dapat membantu kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat. Terima kasih buat Bapak Presiden sudah berkunjung ke sini dan meresmikan jembatan ini. Semua warga sini sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Presiden, bisa melihat langsung secara langsung Bapak Presiden. Menurut saya jalan ini bisa membantu banget. Yang awalnya nggak lewat sini harus muter kalau ke pantai dan sekarang bisa satu jalur. Manfaatnya ya banyak. Selain cepat dan kayak nyaman lah buat kemana-mana itu bisa cukup bagus perekonomiannya kalau jembatan sini. Kalau ke arah timur kan banyak pantai-pantai, jadi satu arah itu bisa ke pantai mana-mana itu bisa. Selain itu, Muhammad Dahlan, pedagang es krim yang tinggal tak jauh dari lokasi jembatan, mengaku bersyukur karena pembangunan jembatan ini membuka peluang ekonomi baru bagi warga kecil seperti dirinya. Dengan adanya pembangunan jembatan ini tentunya sangat bersyukur sekali lah, karena menjadi akses jalan khususnya jalur lintas selatan nih bisa menghubungkan antar kota dan provinsi. Ada nilai ekonominya untuk warga-warga kecil, masyarakat kecil yang pedagang kecil khususnya. Jembatan ini menghubungkan dua kabupaten. Dua kabupaten. Yang sebelah barat sungai itu Kabupaten Kulon Progo. Sebelah timur sungai Kabupaten Bantul, dan sungai itu sendiri namanya Sungai Progo. Sangat bersyukur sekali kepada pemerintah, khususnya Kepala Negara, bahwasanya hari ini telah sudi meresmikan pembangunan jembatan ini yang sangat-sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk menghubungkan antar kota, antar provinsi. Jembatan Kebenaran berfungsi sebagai salah satu infrastruktur strategis di jalur selatan Jawa yang diharapkan dapat memperlancar arus transportasi, seperti mengurangi potensi kemacetan. Dari sisi desain, jembatan ini mengadopsi elemen budaya seperti gunungan, rumah joglo, dan motif batik. Struktur berbahan corrugated steel tersebut juga tercatat meraih rekor muri sebagai jembatan terpanjang di Yogyakarta yang menggunakan material baja bergelombang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke CEO dan antara Rosan Perkasa Roslani menyampaikan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Michael Bloomberg sebagai langkah penting dalam menjajaki kerjasama baru. Keduanya membahas peluang kolaborasi di bidang SDM, kesehatan, dan konservasi laut.
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan tokoh internasional Michael Bloomberg di Istana Negara Jakarta sebagai kelanjutan dari pertemuan mereka sebelumnya di New York. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi dan membahas rencana kerjasama ke depan. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi sejumlah pejabat termasuk CEO Danantara Rosan Ruslani, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Kehadiran mereka menandai kuatnya dukungan pemerintah terhadap agenda strategis yang dibahas. Rosan menjelaskan bahwa pembahasan berfokus pada peningkatan kualitas SDM Indonesia, serta peluang kerjasama antara Bloomberg dan Danantara melalui mekanisme Trust Fund untuk program pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Pertemuan ini menggambarkan komitmen memperkuat kerjasama global demi mendorong pembangunan nasional. Pembahasannya ada beberapa hal, beberapa termasuk inputan-inputan bagaimana terutama berbicara mengenai peningkatan sumber daya manusia kita Indonesia, itu masukan dari segi pendidikan, dan kemudian dibicarakan juga dari segi kesehatan, kerjasamanya dengan Bloomberg juga dengan Danantara yang kebetulan ini baru akan didiskusikan gitu, dan bagaimana juga kerjasama antara nanti dana trust fundnya mereka dengan Danantara Trust Fund juga di bidang edukasi dan kesehatan, termasuk juga dengan sanitasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Direktur PT Azaki Food International menyebut program makan bergizi gratis mendorong permintaan kedelai dan pertumbuhan UMKM tempe. Ia menambahkan program ini menunjukkan keterkaitan antara kebijakan gizi sekolah dan perkembangan ekonomi lokal. Direktur PT Azaki Food International Cucup Ruhiyat menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya menyediakan hidangan sehat bagi anak-anak sekolah, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi bagi UMKM penyuplai bahan baku dan petani sebagai produsen utama. Perusahaannya kini mengekspor tempe ke 12 negara di Asia dan Eropa, sekaligus memasok ratusan dapur MBG di 15 kota. Menurut Cucup, MBG bukan sekedar menyediakan makanan untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi, melainkan sebuah model ekonomi baru. Dengan ratusan dapur di berbagai wilayah, program ini membangun rantai nilai yang memperluas dampak ekonomi, sekaligus mendorong UMKM berperan aktif dalam ekosistem produksi pangan nasional. MBG membuktikan bahwa program sosial dapat menjadi strategi ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan UMKM. Satu rumah produksi itu ada 5-10, hampir semua sudah menerima permintaan dari dapur. Rata-rata tadi 5-10, ada yang 15 malah. Otomatis loncat, ya berkah lah buat kita juga MBG. Dan kita juga kerjasama dengan PPHTP, dengan petani di Grobogan untuk mengambil yang lokal. Jadi kita sudah ada standar, kedelai dari Grobogan, ini SOP-nya. Kedelai dari NTT, ini SOP-nya. Kedelai dari Sukabumi, ini. Udah. Yang lokal habis impor, yang non-GMO, ini SOP-nya. PT Azaki Food International mengekspor sekitar 150 ton tempe per bulan ke negara seperti Arab Saudi, Korea, Chile, Australia, dan Inggris. Setelah memasok ratusan dapur MBG, omset perusahaan meningkat. Cukup menekankan bahwa UMKM bukan hanya pelaku bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral sebagai penyangga ekonomi keluarga, penggerak ekonomi lokal, dan penjaga kestabilan sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Revisi Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP kini resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR usai dibahas bersama pemerintah dengan melibatkan partisipasi publik. Pengesahan itu dilakukan melalui pengambilan keputusan tingkat 2 yang berlangsung dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan revisi Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Mulanya Ketua DPR Puan Maharani mempersilahkan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman untuk melaporkan hasil keputusan revisi KUHAP. Selanjutnya, pimpinan DPR meminta persetujuan kepada seluruh anggota Dewan dari masing-masing fraksi. Setelah itu, masing-masing fraksi menyatakan sepakat disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Adapun sebelumnya RUU KUHP telah dibahas melalui Komisi 3 bersama pemerintah dengan melibatkan berbagai partisipasi publik sebelum disahkan. Setelah melalui pembahasan, Komisi 3 DPR bersama pemerintah sepakat untuk membawa RUU KUHP ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Dan Ketua DPR Puan Maharani memastikan bahwa RUU KUHP yang disahkan menjadi undang-undang telah melibatkan partisipasi publik dari seluruh wilayah di Indonesia. Puan mengatakan nantinya KUHP yang baru akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang. Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan pembahasan RUU KUHP telah melalui proses yang panjang, hampir 2 tahun. Puan memastikan pembahasan RUU KUHP tersebut telah melibatkan berbagai partisipasi masyarakat dari seluruh wilayah di Indonesia. Dirinya menyebut RUU KUHP yang baru disahkan menjadi undang-undang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 mendatang. Tadi seperti yang disampaikan dalam rapat paripurna oleh Ketua Komisi 3 bahwa proses ini sudah berjalan hampir 2 tahun, sudah melibatkan banyak sekali meaningful participation, sudah lebih dari kurang lebih 130 masukan, kemudian sudah muter-muter di beberapa banyak wilayah Indonesia, Jogja, Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian sudah banyak sekali masukan terkait dengan hal ini dari tahun 2023. Dan jadi prosesnya itu sudah panjang. Kemudian undang-undang ini akan mulai berlaku nanti tanggal 2 Januari 2026. Jadi kalau kemudian kalau tidak diselesaikan dalam proses yang sudah berjalan hampir 2 tahun, tentu saja kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sudah 44 tahun undang-undang ini berlaku, dan banyak sekali hal-hal yang diperbaharui yang sudah melibatkan banyak pihak yang kemudian dalam pembaharuannya itu berpihak kepada hukum yang mengikuti zaman atau hukum-hukum atau undang-undang yang berlaku sekarang. Seperti itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Komisi 3 dalam rapat paripurna yang baru saja disahkan. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, membantah perihal informasi yang menyebut KUHP baru memberikan kewenangan luas kepada polisi untuk menyadap dan melakukan tindakan paksa tanpa izin pengadilan. Dirinya menegaskan informasi tersebut hoax, melainkan aturan dalam KUHP baru yang justru memperketat mekanisme aparat dalam menjalankan proses hukum. Beredar informasi yang menyebut bahwa dalam KUHP yang baru mengatur polisi bisa menyadap secara sewenang-wenang tanpa izin pengadilan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menegaskan informasi tersebut hoax atau tidak benar. Dirinya mengatakan KUHP yang baru justru memperketat aparat dalam menjalankan proses hukum. Kemudian ada ini beredar nih, ya, semacam poster di media sosial yang isinya tidak benar. Ya. Disebutkan, ya. Kalau RKUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Ini tidak benar sama sekali. Pertama, diam-diam menyadap, merekam, dan mengutak-atik komunikasi. Ya. Kedua, membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online. 3, mengambil HP, laptop, dan data, ya, tanpa izin hakim. Ya. Keempat, menangkap, melarang meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Ini hoax
hoax ya. Yang benar adalah ini kami bikin klarifikasinya, kami sebarkan juga ke teman-teman nanti ya, yang versi WA-nya ya. Bahwa yang pertama ya, menurut pasal 135 ayat 2 KUHP baru ya, soal penyadapan akan diatur secara khusus di undang-undang yang mengatur penyadapan yang baru akan dibahas setelah pengesahan KUHP baru. Jadi belum ada penyadapan itu, memang ada hak upaya paksa penyadapan, tapi pelaksanaan dan mengaturnya akan diatur dengan undang-undang tersendiri soal penyadapan yang akan dibahas kalau KUHP-nya disahkan. Nah, tapi secara umum ya, saya komunikasi dengan fraksi di Komisi 3, ada Pak Nabil ya, Pak Kadem, Pak Bimantoro, fraksi Partai Gerindra ya. Semua fraksi menyadari bahwa penyadapan itu harus diatur secara hati-hati dan harus dilakukan dengan izin pengadilan. Jadi undang-undangnya belum ada, tapi sikap politiknya sudah ada ya soal penyadapan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kembali dari Ketua Komisi 3 DPR yang menegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru mengatur agar syarat penangkapan, penahanan, hingga penggeledahan diperketat. Menurutnya, upaya paksa tersebut bisa dilakukan aparat, namun harus dengan sangat hati-hati. Komisi 3 DPR menggelar konferensi pers membahas perihal sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru saja disahkan. Dalam konferensi pers tersebut, Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman menegaskan, KUHP yang baru saja disahkan justru memperketat dari segi penangkapan, penahanan, hingga penggeledahan. Oleh karena itu, dirinya menyebut KUHP baru lebih diperketat daripada KUHP yang lama. Dirinya juga mengatakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam pasal 5 dilakukan bukan tahap penyelidikan, tetapi dalam tahap penyidikan. Menurut Habibur Rahman, ada juga narasi bahwa metode pembelian terselubung atau undercover buying bisa dipakai untuk semua tindak pidana. Dia menegaskan narasi itu keliru karena metode itu hanya untuk investigasi khusus, hanya untuk narkoba dan psikotropika. Lalu Habibur Rahman pun membantah adanya narasi bahwa upaya penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemblokiran diatur secara ketat dengan izin hakim. Kita sudah bikin klarifikasinya dalam satu tabel begini. Yang pertama nih ya, disebut pasal 5. Ya, pasal 5, penyelidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, bahkan penahanan pada tindak pidana belum terkonfirmasi. Ya. Lalu poin kedua di pasal 5 yang dipersoalkan, dengan adanya pasal ini, semua bisa kena jerat hukum melalui pasal karet yang masih dengan dalih mengamankan. Dalam KUHP yang lama, tindakan yang dimungkinkan dilakukan pada tahap penyelidikan sangat terbatas, sama sekali tidak diperbolehkan menahan. Pernyataan tersebut tidak benar. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam pasal 5 dilakukan bukan dalam tahap penyelidikan, namun dalam tahap penyidikan. Hal ini diatur untuk mengatasi keterbatasan jumlah penyidik. Memang yang bisa menangkap itu penyelidik boleh menangkap, tapi bukan dalam tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan, ya. Dan itu atas perintah dari penyidik. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Masih dari Komisi 3 DPR yang juga berencana akan segera berlanjut untuk membahas rancangan undang-undang penyesuaian pidana usai KUHP telah resmi disahkan menjadi undang-undang. Ketua Komisi Habibur Rahman mengatakan RUU penyesuaian pidana tersebut harus dibentuk untuk menyesuaikan KUHP yang segera diberlakukan pada Januari 2026 mendatang. Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi telah mengesahkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi undang-undang. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman mengatakan, selanjutnya pihaknya akan membahas rancangan undang-undang penyesuaian pidana. Pasalnya, RUU penyesuaian pidana ini nantinya yang akan mengatur turunan-turunan dari KUHP.
Rencananya, pembahasan tersebut akan dilakukan pada pekan depan, sehingga diharapkan RUU penyesuaian pidana segera rampung di sisa waktu masa persidangan. Jadi sebelum pemberlakuan KUHP itu harus ada undang-undang penyesuaian pidana. Ya, itu akan kita bahas di sisa waktu ini. Semoga sih waktunya cukup ya, karena kan kita reses tanggal 10 hingga berapa hari lagi ya, 3 hari kerja, dan kita masih menyelesaikan KY ya, pemilihan komisioner KY 2 hari ini setelah KY. Lalu kita ada kemarin ada 1-2 agenda ini, 1 hari 2 hari agenda terkait Panja, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan ya. Sisanya kemungkinan kita maksimalkan untuk penyesuaian pidana. Ya, setelah itu baru kita bisa maksimalkan undang-undang yang lainnya. Dari Jakarta, Farizal Dafarsihano, Sinpo TV melaporkan. Rencana tersangka jaringan teroris lakukan aksi teror di DPR. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita kembali ke informasi berikutnya dari Ketua Komisi 3 DPR yang merespon perihal temuan Densus 88 terkait adanya rencana aksi teror di gedung parlemen oleh jaringan terorisme. Habibur Rahman menegaskan bahwa pengamanan di gedung DPR saat ini sudah cukup maksimal sehingga tidak perlu adanya tambahan pengamanan yang berlebihan. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menangkap 5 tersangka dalam kasus perekrutan anak-anak ke dalam jaringan teroris. Densus 88 mengungkap salah satu tersangka merencanakan aksi teror di gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman mengatakan aksi teror yang menargetkan parlemen dapat diantisipasi mengingat ketatnya keamanan di seluruh gedung DPR. Sehingga ia menilai tidak perlu lagi memperketat keamanan secara berlebihan. Selain itu, berkaitan perekrutan anak-anak, Habibur Rahman menyebut perlu adanya antisipasi dari pihak kepolisian. Ya nanti ya, yang jelas kan ada aspek penegakan hukum, satu aspek penjaga keamanan. Ya kita kalau aspek keamanan menurut saya sudah cukup maksimal standar pengamanan di DPR ini. Kayak saya juga kadang-kadang masuk ke sini kan saya lihat ada yang jaga, dicek mobil kita itu kan ya, termasuk mobil anggota kan dicek. Kita sudah cukup ketat masuk ke DPR ya. Ada deteksi buat logam gitu kan ya, ada detektor seperti itu. Menurut saya sudah baik. Nah, lalu soal persoalan hukum terhadap anak-anak kan kita harus spesifik nih. Ada antisipasi secara spesifik, ada mekanisme yang spesifik mengatur soal anak. Ya, tentu kita minta kepolisian mematuhi hal tersebut. Ya. Jadi nanti ada pengawasan lebih ketat nggak cuma dengan hal seperti ini? Saya pikir sekarang sudah cukup ketat, sudah cukup bagus. Dari Jakarta, Farizal Dafarsihano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todo II Pasaribu, menyampaikan bahwa pemerintah tengah mendorong konsolidasi realisasi investasi hingga sekitar 13.000 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk mendorong Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah serta dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Wakil Menteri Investasi Todo II Pasaribu mengatakan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini mencapai 26 hingga 30%, sehingga perannya tidak dapat diabaikan. Pemerintah juga menilai penguatan arus investasi menjadi syarat utama untuk mengangkat laju ekonomi nasional mencapai 8% di periode 2025 hingga 2029. Menurutnya, hal itu bisa dicapai melalui proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, serta target realisasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri sesuai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Year on year di investasi kita punya angka growth 13,6%. Kemudian di sektor hilirisasi ini yang juga cukup surprisingly year on year sampai pada kuartal ketiga 2025 kita ada pertumbuhan year on year-nya di angka sekitar 58%, dan tentunya ini memang beberapa program-program hilirisasi yang kita sudah susun dalam peta jalan hilirisasi atau roadmap hilirisasi ini yang akan kita fokuskan dalam 5 tahun ke depan sampai kepada 2029, karena kita ketahui bersama bahwa investasi atau realisasi investasi itu memberikan kontribusi kurang lebih sekitar 26%-an terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi, dan pemerintah ini mempunyai target untuk kita menuju kepada 8%. Karena kenapa? Kita mau keluar dari middle income trap, that's why kita harus masuk kepada 8%, dan total konsolidasi terhadap realisasi investasi dalam 5 tahun ke depan adalah 13.000 triliun. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan sebanyak 15.724.385 keluarga penerima manfaat telah menerima penyaluran bantuan sosial untuk periode triwulan 4 tahun 2025. Bansos itu meliputi bantuan sosial reguler dan bantuan langsung tunai sementara atau BLTS. Targetnya, Kementerian Sosial akan menyalurkan bansos triwulan 4 kepada 35.046.783 KPM. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan sebanyak 15.726.385 keluarga penerima manfaat telah menerima penyaluran bantuan sosial atau bansos untuk periode triwulan 4 2025. Penyaluran bansos triwulan 4 2025 tahap kedua bakal dimulai pekan ini untuk 11.609.092 KPM melalui PT Pos Indonesia. Adapun 1 juta KPM lainnya akan menerima bansos lewat bank-bank himbara. Kita sudah menyalurkan tahap pertama ini kepada 15.726.385 keluarga penerima manfaat. Semua atau sebagian besar melalui himbara, sekitar 600 lebih melewati PT Pos. Itu yang sudah salur. Hampir 16 juta. Sementara mulai minggu ini insya Allah kita akan mulai salurkan tahap kedua lewat PT Pos sebanyak 11.600.000 lebih keluarga penerima manfaat. Nanti ada 1 juta lebih yang nanti akan lewat himbara. Di tempat yang sama, Senior Vice President Government and Corporate PT Pos Indonesia Hendra Sari mengatakan, penyaluran bansos tahap 2 akan dilakukan pada Jumat pekan ini, sebab pembayaran dilakukan setelah 2 hari dana diterima. Proses penyaluran akan kita lakukan di minggu ini. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan di Jumat ya, karena setelah dananya masuk, biasanya kita 2 hari setelah itu kita sudah bisa lakukan pembayaran. Kemudian karena penerima ini adalah penerima yang baru, tentunya butuh sosialisasi nanti ya. Kalau yang biasa itu kan mereka datang ke kantor pos, sudah siap dengan perlengkapannya. Saat ini kita sampaikan bahwa penerima BLT sementara Kesra ini syaratnya adalah nanti membawa surat pemberitahuan yang sudah disiapkan oleh PT Pos Indonesia dan nanti akan diberikan kepada masing-masing KPM sebagai dasar KPM untuk datang ke kantor pos dengan membawa bukti diri, bisa dengan kartu KTP ataupun membawa kartu keluarga. Yang datang, kalau namanya yang tertera dalam daftar penerima, maka cukup membawa KTP saja. Tetapi apabila yang datang nanti adalah keluarga, anggota keluarga, maka harus melampirkan kartu keluarga sebagai bukti untuk pembayaran. Kemudian polanya nanti adalah PT Pos akan memberikan surat pemberitahuan yang akan berkoordinasi dengan Pemda setempat, di mana nanti akan dibuat jadwal ya dan lokasi bayar. Tadi arahan Pak Menteri tidak boleh ada crowded, tidak boleh ada kerumunan yang banyak ya. Dilakukan pembayaran secara teratur tetapi cepat. Karena waktu yang diberikan kepada PT Pos juga tidak lama ya. Karena ini kan dana ini kan tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Adapun PT Pos Indonesia bakal membagikan surat pemberitahuan pengambilan duit bansos kepada masing-masing KPM dengan berkoordinasi bersama Pemda setempat. Kemudian, waktu dan lokasi pengambilan dana bansos akan ditentukan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun Kementerian Sosial juga mulai membuka kembali pintu bantuan sosial bagi 7.200 penerima bansos yang sebelumnya dicoret karena terlibat judi online. Meski sudah direaktivasi, namun rekening penerima bansos tersebut belum termasuk dalam daftar distribusi untuk triwulan 4 tahun 2025 lantaran para penerima masih berada di bawah pengawasan tenaga pendamping sosial dan tim dari PPATK. Dari total 600.000 penerima yang diblokir, lebih dari 200.000 telah mengajukan permohonan reaktivasi agar bisa kembali mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mayoritas penerima manfaat yang mengajukan permohonan reaktivasi lantaran mereka mengaku sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Selasa sore mengungkap, dari angka 200.000 tersebut, Kementerian Sosial mulai membuka kembali pintu bantuan sosial atau bansos bagi 7.200 penerima bansos yang sebelumnya dicoret karena terlibat judi online. Meski sudah direaktivasi, namun rekening penerima bansos tersebut belum termasuk dalam daftar distribusi untuk triwulan 4 2025. Lantaran para penerima masih berada di bawah pengawasan tenaga pendamping sosial dan tim dari PPATK. Tapi sudah ada 200.000 yang minta untuk reaktivasi. Tapi belum juga dapat kan karena masih reaktivasi. Belum lagi kita cek lagi. Insya Allah ya kalau toh nanti akhir akan kita berikan tentu dengan syarat-syarat ya. Udah benar 200.000 lebih ya yang ajukan reaktivasi ya. Ada 7.200 yang reaktivasi. 7.000? Nah, jadi yang per hari ini sudah ada 7.200 yang kita reaktivasi. Dari 200.000 itu? Dari 200.000 itu baru 7.000. Tapi untuk memastikan yang 7.000 itu tidak lagi dipakai judul, bagaimana Gus intervensi dari pemerintah? Iya, kita minta pendampingan dari Dinsos ya, karena ini reaktivasinya kan lewat Dinsos, juga lewat desa. Jadi kita minta mereka ikut memastikan, pendamping ikut memastikan sekaligus memberikan edukasi, ya, bimbingan agar tidak menyalahgunakan bansos. Setelah itu kita akan cek lagi dengan PPATK dalam 6 bulan ke depan, apakah mereka masih main judul atau tidak. Meski lampu hijau sudah diberikan kepada 7.200 penerima manfaat, namun Gus Ipul menegaskan bahwa puluhan ribu pengajuan lainnya masih dalam proses verifikasi lapangan yang ketat, di mana keputusan akhir akan diambil dalam waktu dekat setelah evaluasi menyeluruh dilakukan. Sanksi tegas tanpa kompromi pun telah disiapkan bagi mereka yang kedapatan kembali melanggar aturan penyalahgunaan bantuan sosial. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Anggota DPR Syahrul Aidi Mazaat yang merupakan fraksi dari PKS secara resmi dilantik menjadi Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen menggantikan Mardhani Alisera. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko. Wakil Ketua DPR Dasko secara resmi melantik anggota DPR fraksi PKS Syahrul Aidi Mazaat menjadi Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen periode 2024 hingga 2029. Dilantiknya Syahrul Aidi Mazaat menggantikan Mardhani Alisera yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen. Kini unsur pimpinan Badan Kerjasama Antar Parlemen terdiri dari 1 ketua dengan didampingi wakil ketua lainnya Bramantyo Suwondo, Rafindra Airlangga, Irne Yusiana Roba Putri, dan Muhammad Hussein Fadlullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara anggota BKSAP DPR RI yang saya hormati, menurut laporan dari Sekretariat BKSAP DPR RI, di ruang rapat pleno BKSAP DPR RI telah dihadiri dan ditandatangani oleh quorum anggota yang telah terpenuhi sesuai tata tertib dan sesuai ketentuan pasal 276 ayat 1, saya menyatakan minta persetujuan bahwa rapat ini bersifat terbuka. Apakah dapat disetujui? Baik, terima kasih. Oleh karena itu, izinkanlah saya membuka rapat pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Saudara-saudara pimpinan dan anggota BKSAP DPR RI yang saya hormati, dengan telah diterimanya surat
dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI nomor 630 EXT FPKS DPR 11/2025 tanggal 4 Desember 2025 perihal usulan penggantian Ketua BKSAP DPR RI, di mana Ketua BKSAP dari fraksi PKS semula Saudara Dr. Haji Mardani Alisera A447 menjadi Saudara Dr. Haji Sahrul Aidi Mazat A442. Saudara-saudara pimpinan dan anggota BKSAP DPR RI yang saya hormati, dengan telah diterimanya surat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI nomor 630 tanggal 4 November 2025, maka perlu dilaksanakan pergantian pimpinan BKSAP dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Untuk itu, rapat pleno BKSAP hari ini menetapkan wakil dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Dr. Haji Sahrul Aidi Ma'azat sebagai Ketua BKSAP. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Dengan demikian, susunan pimpinan BKSAP DPR RI secara lengkap sebagai berikut. 1. Ketua Saudara Dr. Haji Sahrul Aidi Ma'azat dari fraksi PKS. Wakil Ketua Saudari Iren Yusiana Roba Putri dari fraksi PDI Perjuangan. Wakil Ketua Saudara Rafindra Airlangga dari fraksi Partai Golkar. Wakil Ketua Saudara Muhammad Hussein Fadullah dari fraksi Partai Gerindra. Wakil Ketua Saudara Bramantio Suwondo dari fraksi Partai Demokrat. Apakah pimpinan BKSAP DPR RI sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui sebagai pimpinan BKSAP DPR RI? Perlu diketahui, Badan Kerjasama Antar Parlemen merupakan alat kelengkapan DPR yang berfungsi mengembangkan hubungan persahabatan dan kerjasama dengan parlemen negara lain, serta organisasi nasional. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melakukan kunjungan kerja ke Yokosuka Naval Base di Jepang. Kunjungan ini memberikan gambaran langsung terkait kemampuan dan kesiapan tempur Japan Maritime Self-Defense Force atau GMSDF. Kunjungan resmi tersebut digelar pada Senin 17 November 2025 dan menjadi momen penting dalam memperdalam hubungan bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan Jepang. Kunjungan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin ke Yokosuka Naval Base memberikan pandangan komprehensif terhadap kemajuan teknologi dan kesiapan tempur GMSDF. Dalam peninjauannya, Menhan melihat langsung fasilitas utama Angkatan Laut Jepang, termasuk sistem pertahanan maritim yang mengandalkan teknologi terkini. Komitmen untuk memperdalam kerjasama pertahanan disampaikan dalam perjumpaan dengan para petinggi GMSDF, di mana kedua negara menekankan kerjasama yang bersifat praktis, saling menghormati, dan berorientasi pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Kerjasama pertahanan RI Jepang diharapkan terus mengalami penguatan melalui berbagai program strategis, termasuk pertukaran informasi, latihan bersama, dan kolaborasi teknologi pertahanan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana konvoi bantuan kemanusiaan ke-224 dari Uni Emirat Arab kembali masuk ke Gaza pada Minggu 16 November 2025. Konvoi ini mengangkut ratusan ton bantuan untuk anak-anak yatim dan keluarga terdampak sebagai bagian dari operasi kemanusiaan berskala besar Chivalrous Knight III dari pemerintah UEA. Konvoi bantuan Uni Emirat Arab ke-224 masuk Gaza melalui perbatasan Rafah, membawa paket-paket kemanusiaan untuk anak-anak yatim dalam inisiatif For the Children of Al Zaitun. Rekaman video memperlihatkan proses pemuatan bantuan ke atas kendaraan sebelum dikirimkan menuju wilayah Gaza. Media Emirat menyampaikan, konvoi terdiri dari 22 lori dengan total sekitar 426 ton bantuan, termasuk paket pakaian dan kebutuhan anak, serta bantuan makanan dan perlindungan untuk keluarga terdampak. Inisiatif For the Children of Al Zaitun sendiri diluncurkan pada Ramadan lalu, dengan tujuan membantu lebih dari 20.000 anak yatim di seluruh Gaza. Seluruh upaya ini merupakan bagian dari operasi kemanusiaan menyeluruh Chivalrous Knight III yang menggunakan koridor udara, laut, dan darat Uni Emirat Arab untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada warga Palestina di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sekelompok pasien Palestina yang menjalani perawatan di Yerusalem akhirnya tiba di Gaza dan bertemu kembali dengan keluarga mereka setelah 2 tahun terpisah. Mereka disambut puluhan warga di Nasser Medical Complex dengan suasana haru yang diwarnai pelukan dan tangis bahagia. Sekelompok pasien Palestina yang selama ini menjalani perawatan di Yerusalem tiba di Nasser Medical Complex Gaza pada Senin 17 November 2025. Kerumunan warga menyambut kedatangan mereka disertai kedatangan ambulans dan bus yang mengantar para pasien pulang. Ibtisam Samlak, salah satu pasien, menyamakan suasana penyambutan tersebut seperti pernikahan Palestina dan mengaku sangat bahagia dapat bertemu kembali dengan anak, cucu dan keluarganya setelah 2 tahun terpisah. Namun sebagian pasien mengaku mengalami perlakuan buruk selama perawatan. Manal Abu Syabaan menuding otoritas Israel mengambil semua barang dan obat yang ia bayar sendiri, serta menyebut dirinya mendapat perlakuan terburuk. Hingga berita ini diterbitkan, pihak otoritas Israel belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan seluruh pasien tersebut telah menyelesaikan perawatan di rumah sakit Israel dan memilih kembali ke Gaza, tempat tinggal mereka sebelum 7 Oktober 2023. Peristiwa ini terjadi di tengah berlakunya gencatan senjata antara Hamas dan Israel sejak 10 Oktober 2025 di bawah 20 poin Trump Plan yang mencakup penghentian perang, pembebasan seluruh sandera, dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB menyetujui rencana pemerintahan Donald Trump untuk masa depan Gaza sebagai sebuah langkah yang krusial yang memberikan dukungan internasional terhadap upaya Amerika Serikat untuk menata kembali wilayah tersebut setelah 2 tahun perang. Resolusi ini dinilai dapat menjadi titik penting mengarah ke perdamaian di Gaza. Dalam resolusi yang disetujui, PBB mengesahkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional untuk menjaga keamanan Gaza, serta menyetujui pembentukan otoritas transisi yang akan diawasi langsung oleh Presiden Donald Trump. Rencana ini juga membuka jalan menuju kemungkinan pembentukan negara Palestina di masa depan. Trump melalui media sosial menyambut keputusan tersebut, menyebutnya sebagai salah satu persetujuan terbesar dalam sejarah PBB dan menegaskan bahwa resolusi ini akan memperkuat perdamaian global. Resolusi ini juga mengukuhkan rencana 20 poin gencatan senjata yang didorong pemerintahan Trump dan dianggap sebagai langkah penting setelah perang Israel-Hamas menghancurkan sebagian besar Gaza dan menelan puluhan ribu korban. Dalam rencana tersebut, otoritas transisi yang disebut Board of Peace akan memimpin pemerintahan sementara di Gaza dengan masa mandat hingga akhir 2027. Pasukan stabilisasi internasional diberi kewenangan luas, termasuk mengawasi perbatasan, menjaga keamanan, serta mengupayakan demilitarisasi. Sejumlah negara Arab dan Muslim yang berminat mengirim pasukan menegaskan pentingnya pengesahan dari PBB yang sekarang telah resmi dikantongi. Dalam pemungutan suara, Rusia dan China memilih untuk abstain, mengingat kekhawatiran terhadap rencana saingan yang sempat diusulkan Moskow. Sementara itu, Hamas menolak resolusi tersebut, menyatakan bahwa rencana ini tidak memenuhi kebutuhan politik dan kemanusiaan rakyat Palestina. Hamas menilai rencana tersebut terlalu didominasi Amerika Serikat dan tidak melibatkan perwakilan resmi Palestina. Upaya diplomasi masih akan berlanjut, namun pengesahan resolusi ini menjadi langkah besar dalam menentukan arah masa depan Gaza di tengah kondisi wilayah yang masih rentan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gunung Semeru naik status dari level 2 ke level 4. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan pemantauan dampak kenaikan status aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang mengalami kenaikan ke level 4 atau awas.
BNPB menyampaikan update situasi Gunung Semeru yang mengalami erupsi pada Rabu 19 November 2025. Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Mohari mengatakan terjadi peningkatan status aktivitas Gunung Semeru dari level 2 ke level 4. Kenaikan status tersebut telah dipantau oleh Pusdalop BNPB khususnya terkait dengan potensi dampak dan kemungkinan terjadinya pengungsian warga. Untuk menghindari korban jiwa, Abdul mengimbau agar masyarakat tidak melakukan aktivitas dalam radius 8 km dari puncak Semeru. Selain itu, masyarakat pun dilarang melakukan aktivitas apapun dalam radius 20 km sepanjang Besuk Kobokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. BNPB akan mengupdate situasi dan peningkatan status aktivitas Gunung Api Semeru dari level 2 ke level 4 yang dikeluarkan oleh Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada hari ini Rabu 19 November 2025 pukul 17.00 sore tadi. Perlu disampaikan bahwa terjadi peningkatan aktivitas erupsi dan luncuran awan panas yang per sore tadi dilaporkan secara visual sudah melewati batas jembatan Geladak Perak, sehingga ada beberapa hal yang perlu kita patuhi bersama untuk menjamin keselamatan masyarakat dan kita harapkan tidak ada korban jiwa akibat dari peristiwa ini. Pertama, secara umum siapapun diharapkan tidak beraktivitas dalam radius 8 km dari puncak gunung. Kami mengharapkan tentu saja pemerintah daerah segera memberikan batas-batas visual yang jelas di mana 8 km ini. Kemudian secara sektoral, masyarakat dan siapapun diharapkan tidak beraktivitas dalam radius 20 km sepanjang Besuk Kobokan. Saat ini sebanyak 300 warga mengungsi di pos pengungsian yang tersebar di 2 titik, yakni di Balai Desa Oro-Oro Ombo dan SD2 Supiturang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 2 orang warga asal Kabupaten Kediri dilaporkan mengalami luka bakar serius usai terpapar abu panas erupsi Gunung Semeru saat melintasi jembatan Besuk Kobokan, Desa Sumberbuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang pada Rabu petang 19 November 2025. Kedua korban diketahui bernama Haryono berusia 49 tahun dan Normawati berusia 43 tahun, warga Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dari informasi yang diterima, keduanya diduga nekat melintasi jembatan Besuk Kobokan saat awan panas guguran Gunung Semeru melintas di bawahnya. Korban langsung terpapar abu panas dan mengalami luka bakar cukup serius. Warga dan petugas segera mengevakuasi keduanya dari lokasi sebelum dirujuk ke RSUD Dr. Haryoto Lumajang untuk mendapatkan perawatan intensif. Kepala Dinas Kesehatan Lumajang, Dr. Rosida, membenarkan kejadian tersebut, namun menyampaikan bahwa informasi resmi masih menunggu rilis selanjutnya. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hari ke-7 operasi pencarian korban longsor Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, kembali menemukan 2 jenazah meninggal dunia yang dievakuasi dari 2 titik berbeda. Operasi pencarian korban longsor Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada hari ke-7, Rabu 19 November 2025 kembali membuahkan hasil. 2 korban tertimbun longsor ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kedua jenazah yang ditemukan atas nama Nina Puspita, 44 tahun, yang dievakuasi pukul 11.03 waktu Indonesia Barat, dan Januar Kian Abdillah, 15 tahun, dievakuasi pukul 12.22 waktu Indonesia Barat. Keduanya merupakan warga Dusun Tarukahan. Januar merupakan anak dari Lilis Safitri, 39 tahun, yang ditemukan lebih dulu dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa 18 November 2025 bersama adiknya Arum Purnamasari berusia 4 tahun. Dengan penemuan ini masih terdapat 3 korban yang belum ditemukan dengan rincian 2 korban berada di Dusun Tarukahan dan 1 korban di Dusun Cibuyut. Total korban meninggal dunia akibat longsor Majenang bertambah menjadi 20 orang. Diketahui operasi pencarian korban longsor diperpanjang hingga 3 hari ke depan usai tim SAR gabungan kembali menemukan 2 korban meninggal dunia pada hari ke-7 pencarian.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ledakan hebat terjadi di sebuah kantin Sekolah Dasar Negeri 01 Kartini, Jalan Gotong Royong, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Tak hanya mengakibatkan 1 orang terluka, ledakan yang disebabkan kebocoran tabung gas LPG 3 kg itu juga membuat panik para siswa dan guru. Kantin jajanan siswa yang berada di halaman belakang SDN 01 Kartini, Jalan Gotong Royong, Sawah Besar, Jakarta Pusat, mengalami kerusakan yang cukup parah usai terjadi ledakan. Beberapa lubang menganga terlihat di bagian atap dengan semua sisi kantin hangus terbakar. Peristiwa bermula saat seorang pegawai kantin tengah memasang tabung gas LPG 3 kg pada kompor gas Rabu pagi. Saat baru saja menyambungkan ke mulut selang, gas tiba-tiba menyembur keluar yang kemudian disambut nyala api dari kompor lain yang tengah dipakai memasak. Seketika ledakan hebat pun terjadi hingga menimbulkan kobaran api. Beruntung, berhasil dipadamkan menggunakan tabung apar sebelum menyambar ke ruang kelas dan rumah warga di sekitarnya. Akibat peristiwa tersebut, pegawai kantin mengalami luka bakar pada bagian kaki dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Kita pasang gas, di sini nih duduk nih, pasang gas, kompor kan di sini tetap tuh ya. Nah, saya di situ kompor tuh ada lagi tapi nyala. Dia pasang kompor, dia mau ganti selang. Pas dibuka ini, dibas gitu. Gasnya habis awalnya. Awalnya habis gas, beli dong ke pasar, kita aja. Ada datang dong. Biasanya kan kalau di pasar kan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini dibuka, muncrat, baru belum dipasang selang dulu. Oh, belum dipasangin ke kompor? Belum. Udah muncrat, apinya itu dari mana? Yang lain betul. Ada yang ngerokok nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Ada yang masak lagi nggak? Saya yang masuk pas dia muncrat, saya matiin, tak kabur. Oh, jadi anak sekolah lagi pada istirahat atau masih belajar? Lagi belajar, terus tiba-tiba ada beleduk, kan berbunyi Pak. Nih bunyi beleduk gitu. Merembet lah nih gas ini di situ tuh. Apinya sempat gede? Sama dia lagi, 3 api. Serocot, merembet kan tuh ke itu tuh ya. Serocot, untung di situ ada lemari plastik tuh, meleleh. Kalau ke sana nggak habis. Tapi siswa sempat dipulangin atau tetap belajar? Karena nggak bisa dipadamin. Tapi padaminnya pakai apa? Itu pakai udah pada keder ya, pakai ginian nih. Karung basah gitu ya? Anduk cucu saya. Udah pagi diambil, ditutupin. Udah pada keder ya, warga pada nyiram-nyiram deh. Kalau nggak ada warga mah, ini Pak, merembet. Parah nih, gasnya nih. Meski sempat membuat panik para guru dan siswa yang berada di dalam kelas, namun proses belajar mengajar tetap dilanjutkan setelah dipastikan api benar-benar padam. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Usai diguyur hujan deras disertai angin kencang, rumah-rumah di Kecamatan Ciseeng rusak. Atap rumah serta genteng berserakan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya, mengakibatkan sedikitnya puluhan rumah yang dihuni ratusan warga, atap rumahnya rusak parah, diterjang puting beliung. Ratusan warga yang terdampak puting beliung bergotong royong, bahu-membahu, membetulkan atap rumah yang terdampak puting beliung. Menurut warga, hujan disertai angin kencang terjadi sejak Rabu siang. Atap rumah rusak parah diterjang angin puting beliung. Warga pun menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Awalnya mah hujan biasa aja, disusul angin. Tahu-tahu langsung pada terbang aja atapnya. Gede anginnya? Gede. Seperti apa itu anginnya? Puter ke atas. Udah. Terus waktu itu abang langsung apa yang tindakannya? Anak sama istri. Panik kan, langsung keluar semua. Abang, kalau kerusakan rumah abang apa aja bang? Ini aja sih atap, tembok juga ada yang jebol. Akhirnya dirubuhin semua ini. Oh gitu, siap. Nah, Ibu, kemarin itu pas angin posisi di mana? Lagi tidur saya sama anak saya, lagi ngelonin, terus kaget, suami langsung narik saya. Kerasanya seperti apa sih anginnya teh? Ya kaget, nangis saya. Sedih banget, sumpah. Terus pas lihat rumah lagi, ya udah kayak gitu, ya udah saya nangis kencur. Terus teteh kemana waktu itu? Ya ngungsi di pasang gitu. Ini kondisi rumahnya? Rumahnya hancur parah. Parah ya? Parah. Ada berapa rumah warga yang mengalami kerusakan? Kalau terkait rumah, total sementara yang sudah didata itu kurang lebih 25 rumah
Itu termasuk yang rusak berat kurang lebih ada 18 rumah, Pak. 18 rumah. Ada yang mengungsi, Pak? Untuk yang ngungsi ada kurang lebih 6 kakak. Mayoritas itu yang kontrakan, Pak. Kontrakan. Ini warga pada gotong royong atau bagaimana? Untuk yang sekarang sedang dilaksanakan ini gotong royong dari masyarakat. Nah, Sudah ada bantuan? bantuan alhamdulillah sih udah. Sementara ini udah beberapa ada yang masuk. Untuk kebutuhan warga apa saja? Kalau untuk yang urgent lebih kepada bahan bangunan ya, Pak. Kayak genteng, asbes gitu. Untuk perbaikan? Untuk perbaikan. Warga pun melakukan gotong royong membetulkan atap rumahnya yang rusak. Sementara puting beliung yang melanda wilayah Kabupaten Bogor bukan hanya mengakibatkan rumah rusak, namun ada pohon tumbang serta reklame rusak. Dari Bogor, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, insiden pohon tumbang terjadi di Senayan pada Kamis 20 November 2025. Kejadian ini diduga disebabkan angin kencang yang melanda area tersebut dan menyebabkan arus lalu lintas dan Transjakarta terganggu. Insiden pohon tumbang terjadi sebelum U-turn Tugu Pemuda Senayan menuju Blok M pada Kamis 20 November 2025 sekitar pukul 10:27 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi terganggu dan pengendara diminta untuk lebih waspada saat melintas di ruas tersebut. Pada pukul 11:08 waktu Indonesia Barat, petugas dinas terkait mulai melakukan proses evakuasi pohon tumbang di area Bundaran Senayan, tepatnya di depan gedung Deplu arah Semanggi. Selama proses pembersihan berlangsung, petugas mengatur lalu lintas untuk mengurangi kepadatan dan mencegah resiko kecelakaan. Hingga pukul 11:26 waktu Indonesia Barat, proses penanganan dan pemotongan pohon masih terus dilakukan oleh petugas di lokasi. Arus lalu lintas terpantau melambat namun tetap dapat dilalui kendaraan, serta pengendara diimbau untuk tetap berhati-hati selama proses evakuasi berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi penjambretan sepasang pasutri dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api terjadi lagi di Jalan Songsi Tambora, Jakarta Barat. Tak butuh waktu lama, tim gabungan unit Reskrim Polsek Tambora bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap salah satu pelaku. Inilah rekaman kamera pengawas saat komplotan jambret yang akan melakukan aksinya di sebuah gang sempit di Jalan Songsi, Tambora, Jakarta Barat. Tampak salah satu pelaku yang turun dari motor hendak membuka gerbang salah satu rumah, namun terkunci dari bagian dalam. Melihat rumah tersebut tak bisa dibobol, pelaku yang tak kehabisan akal justru menyasar telepon genggam milik sepasang suami istri yang tengah melintas menggunakan sepeda motor di gang ini. Keduanya sempat mempertahankan telepon genggamnya hingga terjatuh dari motor. Pelaku kemudian mengancam kedua korban dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api. Usai mendapatkan telepon genggam, kedua pelaku langsung melarikan diri. Mendapatkan laporan tersebut, tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Tambora berhasil membekuk salah satu pelaku berinisial ST di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku yang tengah tertidur tak berkutik saat ditangkap petugas. Penangkapan atau apa ini, Pak? Kami menangkap pelaku yang diduga viral tanggal 15 September di Songsi Tambora. Didugaan pelaku tersebut melakukan jambret dengan modus menggunakan golok dan senjata api yang diduga tersangka. Sementara itu, warga setempat pun geger dengan penangkapan pelaku yang diketahui baru keluar dari penjara. Warga sempat resah dengan keberadaan pelaku yang kembali ke tempat tinggal orang tuanya. Kalau nggak salah dia itu kan baru keluar dari penjara ya, setahu saya atau yang lain sih udah berapa. Kok dari sebulan yang lalu lah, Pak. Warga sih memang banyak yang mengeluh ya, maksudnya dalam arti mengeluh ini, dia udah keluar, takut pasti kejadian hilang motor lah atau misalnya kejadian jambret segala macam gitu. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku dibawa ke Mapolsek Tambora. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sebuah mobil mewah jenis sedan nekat menerobos gardu pintu tol masuk Ampera 1 Jakarta Selatan untuk menghindari pembayaran tol. Aksi nekat tersebut terekam kamera dashcam mobil dan viral di media sosial. Inilah detik-detik aksi sebuah mobil mewah jenis sedan yang menerobos pintu tol Ampera 1 Jakarta Selatan. Dalam rekaman dashcam mobil milik pengendara lain, terlihat mobil sedan berwarna hitam tersebut menerobos dengan membuntuti mobil barang untuk menghindari transaksi pembayaran tol.
Menanggapi hal tersebut, Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Danardono Fernandi, membenarkan peristiwa tersebut yang terjadi pada hari Selasa kemarin di pintu masuk tol di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Pihaknya bekerja sama dengan pihak terkait untuk melacak domisili pemilik mobil sedan tersebut untuk dilakukan penindakan. Pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, tepatnya di gerbang tol Ampera 1, terdapat satu jenis kendaraan sedan berwarna hitam yang menerobos gardu tol tanpa melalui transaksi yang benar. Adapun untuk langkah-langkah yang sudah kita lakukan, kita sudah melakukan pelacakan terhadap domisili daripada kendaraan tersebut, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak HK selaku pengelola tol untuk melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di HK. Mengenai pelanggaran lalu lintas tersebut, itu merupakan pelanggaran rambu lalu lintas dan dapat dikenakan pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Sementara itu, aksi tersebut telah melanggar rambu lalu lintas dan dapat dikenakan pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pelaku pembunuhan sadis mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Medan ditangkap. Pelaku tidak lain adalah teman dekat korban saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Pelaku berinisial MRH ditangkap petugas Polrestabes Medan di tempat persembunyiannya di Deli Serdang, Sumatera Utara, sehari setelah kejadian pembunuh korban inisial BRG. Sebelum ditangkap petugas, pelaku sempat melarikan diri ke kota Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara. Karena ditakuti rasa bersalah dan diburu petugas, pelaku kembali melarikan diri dan bersembunyi di salah satu tempat persembunyiannya, Deli Serdang. Namun pelariannya diketahui petugas yang akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvin Simanjuntak dalam keterangan resminya pada Rabu 19 November 2025 sore mengatakan pelaku dan korban merupakan sahabat sejak kecil. Pelaku diduga telah merencanakan pembunuhan dan perampokan terhadap korban yang saat itu tinggal sendiri di rumahnya. Sebelum melakukan aksinya, korban dan pelaku sempat bermain biliar dan membeli narkoba jenis ganja. Timbul niat tersangka membunuh dan menguasai harta korban saat keduanya pulang ke rumah korban di Desa Marendal, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban yang sedang istirahat di ruang tamu dihabisi pelaku dengan senjata tajam dan linggis hingga mengakibatkan korban mengalami luka serius dan tewas di tempat. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor, dompet berisi uang, serta ponsel korban. Disitulah muncul niat tersangka untuk melakukan pembunuhan berencana dengan merampas barang-barang milik korban. Setidaknya tersangka ingin mengambil motor, ini barang buktinya, kemudian ingin mengambil handphone, dan ini barang buktinya, dan ingin mengambil dompet beserta isinya milik korban. Peristiwa pembunuhan korban terjadi pada 14 November 2025 lalu. Korban ditemukan tewas dengan kondisi berlumuran darah di kamar rumahnya. Sebelum ditemukan tewas, keluarga sempat hilang kontak dengan korban yang saat itu tinggal sendiri di rumah mereka karena sang kakak bekerja sebagai ahli gizi MBG di Desa Tembung. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda terjadi di kawasan Larangan Indah, Larangan Tanggerang pada Selasa dini hari 18 November 2025. Sepeda lipat milik warga raib digasak pelaku yang terekam jelas CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pelaku awalnya mencoba membuka selop kunci pagar rumah, namun mengurungkan niatnya karena diduga takut ketahuan. Pelaku kemudian memanjat tembok dan masuk ke halaman rumah untuk mengambil sepeda lipat milik korban yang terparkir di pojokan. Korban baru menyadari sepedanya telah hilang saat akan berangkat kerja di pagi hari. Hingga kini belum ada informasi terkait identitas pelaku dan korban telah meminta bantuan melalui media sosial untuk menemukan sepedanya. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.